Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Calon peserta didik SMA Nurul Huda Negeri Purbalingga yang saya banggakan. Bagaimana kabar kalian? Semoga saat ini kalian dalam keadaan sehat, walafiat, dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Calon peserta didik yang saya banggakan, ini adalah hari pertama kalian mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS untuk tahun pelajaran 2021-2022, dan ini adalah materi yang kedua. Ya, untuk hari ini, hari pertama adalah saya mengampu materi yang kedua, yaitu materinya apa? Ya, itu pengenalan kurikulum 2013. Ya, sebelum masuk ke materi, ini saya akan memperkenalkan diri dulu. Ya, itu nama tertulis itu nama Anifatullah Sarjana Komputer, alamatnya Dukuh Munggang Sari Cilibur, dan saya di SMA ini memegang mapel BKTIK atau Bimbingan Konseling Teknologi Informasi dan Komunikasi. Itulah untuk sedikit perkenalan saya. Nanti dilanjutkan perkenalan di lain waktu ketika kita sudah tatap muka. Baiklah, sekarang kita masuk ke materi, yaitu pengenalan kurikulum 2013. Apa itu kurikulum? Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Muatan kurikulum SMA Nurul Huda Industri Purbalingga meliputi kompetensi inti dan sejumlah kompetensi dasar yang dirumuskan dalam mata pelajaran yang keluasan dan kedalamannya merupakan beban belajar bagi peserta didik. Mata pelajaran beserta alokasi waktu kelas 10, 11, dan 12 untuk tahun pelajaran 2021-2022 ini mengacu pada Permendikbud nomor 21 tahun 2016 tentang standar isi pendidikan dasar dan menengah. Waktu peminatan dan lintas minat untuk kelas 10 kurikulum 2012. Yang pertama, penataan peminatan dan lintas minat dilaksanakan pada saat pendaftaran peserta didik baru melalui nilai SHUN atau sekarang itu berarti nilai ujian sekolah yang kemarin. Terus kemudian pertimbangannya adalah minat peserta didik yang diketahui dan disetujui oleh orang tua. Itu untuk penataan, pemilihan peminatan dan lintas minat. Kemudian ketentuan yang kedua, jumlah peserta didik setiap kelas atau rombongan belajar itu maksimal 32 siswa. Kemudian pelaksanaan peminatan ini atau pemilihan peminatan ini dilaksanakan pada kelas 10 sekarang, yaitu semester pertama atau semester 1. Kemudian untuk peminatan yang ada di SMA Nurul Huda ini terdiri dari dua peminatan, yaitu peminatan IPA dan peminatan IPS, itu matematika dan ilmu pengetahuan alam MIPA, dan ilmu pengetahuan sosial IPS. Nah, untuk di SMA Nurul Huda ini yang seharusnya kemarin tanggal 9 dan 10 sudah ada pemilihan peminatan bagi kalian, tapi ternyata keadaan yang tidak memungkinkan, akhirnya diundur. Dan nanti untuk ketentuan kapan pelaksanaan tesnya nanti akan diinformasikan kemudian. Saya lanjutkan. Lintas minat ditetapkan dua mata pelajaran dari luar kelompok peminatan peserta didik. Yaitu lintas minat ini nanti adalah mata pelajaran yang wajib kalian ambil atau ikuti itu di luar minat yang dipilih. Jadi semisal kalian ambil peminatan MIPA, maka ada dua mata pelajaran lintas minat yang akan kalian ambil di luar mata pelajaran MIPA. Nah, begitupun sebaliknya, yang misal kalian ambil peminatan IPS, maka ada dua mapel yang akan diambil atau harus diikuti, yaitu
mapel IPA, itu di luar IPS-nya. Selanjutnya untuk saat kelas 11 dan kelas 12, peminatan yang ditempuh adalah salah satu mata pelajaran lintas minat yang dipilih pada saat kelas 10, dan nanti mata pelajaran yang dipilih dari kelas 10 nanti akan dilanjutkan kembali di kelas 11 dan kelas 12, tapi cuma ambil salah satunya. Nah, nanti untuk mapelnya apa, nanti ada di slide berikutnya. Kemudian penentuan peminatan kelas 10. Adapun kriteria pemilihan peminatan, pertama adalah sesuai dengan minat, bakat, dan atau kemampuan akademik kalian. Dengan mempertimbangkan pertama ada nilai rapor kalian. Kemudian ada rekomendasi dari guru BK sebelumnya. Kemudian ada wawancara, misal kalian akan ditanya pengennya masuk IPA atau IPS seperti itu. Terus ada tes penempatan atau placement test yang jadwalnya kemarin harusnya sudah kita laksanakan, tapi ternyata harus diundur. Kemudian yang terakhir ada tes bakat dan minat oleh guru yang nantinya akan diedukasi. Selanjutnya untuk struktur kurikulum SMA Nurul Huda Industri Perkopian ini meliputi pertama ada mata pelajaran wajib. Mata pelajaran wajib ini akan dibagi menjadi dua, yaitu mata pelajaran wajib A dan wajib B. Wajib A ada 6 mata pelajaran dan wajib B ada 4 mata pelajaran. Mata pelajaran wajib ini harus diikuti oleh seluruh peserta didik SMA Nurul Huda Cibubur ini dari kelas 10 sampai kelas 12, baik itu peminatan MIPA ataupun peminatan IPS. Selanjutnya mata pelajaran peminatan. Nah, nanti untuk mapel atau peminatan di MIPA atau IPA itu nanti ada mata pelajaran matematika, biologi, fisika, dan kimia. Untuk peminatan IPS nanti geografi, sejarah, sosiologi, ekonomi. Terus untuk mata pelajaran lintas minat, ini nanti lintas minat ini nanti untuk jurusan MIPA itu ada mapel sosiologi dan ekonomi. Tapi nanti di kelas 11 dan 12 nanti hanya mapel sosiologi saja yang dilanjutkan. Kemudian untuk IPS itu lintas minatnya ada fisika dan biologi. Di kelas 11 dan 12 nantinya yang dilanjutkan adalah mata pelajaran biologi. Kemudian mata pelajaran ciri khusus. Nah, karena SMA Nurul Huda Industri Kuliner berada di lembaga atau lembaga di naungan LP Ma'arif, Lembaga Pendidikan Ma'arif NU, maka di SMA Nurul Huda ini juga ada mata pelajaran ke-NU-an. Kemudian ada mata pelajaran bahasa Arab. Kemudian yang terakhir adalah keterampilan. Bahwasanya untuk tahun pelajaran ini mapel TIK itu dimasukkan dalam kurikulum sebagai bahan keterampilan kalian, yaitu 1 jam pertemuan per minggunya. Nanti pada setiap kelas nanti ada 1 pertemuan, dan di pertemuan itu ada teori, kemudian juga ada praktek. Calon peserta didik SMA yang saya banggakan, sekarang kita masuk pada aspek penilaian pada kurikulum 2013 yang meliputi yaitu penilaian pengetahuan, terus nanti ada penilaian keterampilan, dan terakhir ada penilaian sikap atau perilaku. Yang pertama, penilaian pengetahuan. Aspek pengetahuan merupakan aspek yang ada di dalam materi pembelajaran untuk menambah wawasan siswa di suatu bidang. Di dalam struktur kurikulum jenjang SMA memiliki bobot pengetahuan besar 70% dan 30%-nya adalah aspek karakter. Karena dalam kurikulum 2013 ini bahwa nilai pengetahuan itu diintegrasikan dengan pendidikan karakter. Oke, lanjut. Yang kedua adalah penilaian keterampilan. Aspek keterampilan bertujuan untuk meningkatkan keterampilan siswa dalam membuat, melaksanakan, dan mengerjakan suatu soal atau proyek sehingga siswa dapat terlatih sifat ilmiah dan karakter yang merujuk pada aspek keterampilan. Aspek keterampilan dapat berupa keterampilan pengerjaan soal, keterampilan pengerjaan dan pelaksanaan proyek, keterampilan membuat teks, dan keterampilan dalam menjawab soal secara lisan.
kemudian sikap dan perilaku. Nah, untuk aspek penilaian sikap dan perilaku ini, nanti penilaiannya dilaksanakan pada saat proses pembelajaran. Jadi nanti ketika proses pembelajaran dari awal sampai akhir, Bapak Ibu Guru akan menilai sikap dan perilaku kalian selama mengikuti pelajaran tersebut. Nanti akan dimasukkan dalam jurnal guru. Nah, itulah materi mengenai pengenalan kurikulum 2013. Semoga kalian dapat mengikuti dan dapat memahami apa yang saya sampaikan. Dan jangan lupa, sebagai bukti kalian hadir atau mengikuti materi ini, maka kalian tuliskan komentar hadir pada kolom komentar di YouTube SMA Nurul Huda ini. Dan jangan lupa juga subscribe channel SMA, kemudian like video-video yang sudah ada di situ. Kemudian di follow juga Facebook SMA Nurul Huda Cibubur ini. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat dipahami. Saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.